Hai, jumpa lagi. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, muatan bahasa Indonesia. Materi yang kita pelajari adalah teks eksplanasi. Sudah siap ya? Simak video ini dengan baik. Oke, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks atau tulisan yang menjelaskan suatu fakta kejadian atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi ini berisi tentang mengapa, bagaimana, atau sebab akibat dalam terjadinya suatu peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, ilmiah, atau lainnya. Nah, teks eksplanasi ini dapat kita jumpai pada media cetak seperti koran, buku, majalah, atau media elektronik. Tujuan penggunaan teks eksplanasi ada dua. Yang pertama, untuk menjelaskan fenomena atau kenyataan yang terjadi. Yang kedua, untuk menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, teks eksplanasi memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah teks eksplanasi memuat informasi sesuai fakta atau bersifat faktual. Yang kedua, informasi yang disampaikan melalui teks tersebut bersifat keilmuan, contohnya fenomena sains. Yang ketiga, biasanya menggunakan kata penanda urutan. Contoh kata penanda urutan misalnya pertama, kedua, selanjutnya, kemudian, atau terakhir. Ciri yang keempat adalah teks eksplanasi fokus pada hal-hal umum, misalnya fokus pada fenomena alam, contohnya gempa, banjir, tsunami, dan lain-lain. Contoh, fokus hal umum untuk fenomena sosial, misalnya pada kasus mudik, pengangguran, atau bisa juga membahas fenomena budaya, contohnya tradisi sekaten, mepasa di Trunyan, dan lain-lain. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian pembuka, yang berisi pernyataan umum. Bagian yang kedua adalah bagian isi, yang memuat deretan penjelasan. Sedangkan bagian yang ketiga adalah bagian penutup, yang berupa interpretasi. Pada bagian pembuka berisi pernyataan umum. Pernyataan umum yang dimaksud adalah gambaran secara awal sebagai pengenalan topik yang akan disampaikan pada teks. Kemudian, bagian isi yang memuat deretan penjelasan merupakan penjelasan-penjelasan dari pernyataan umum, dapat memuat urutan sebab akibat, penjelasan proses dari awal hingga selesai. Dan pada bagian penutup yang berupa interpretasi dapat berupa pandangan atau simpulan dari penulis teks. Nah, pada bagian penutup ini boleh ada atau boleh disertakan dalam teks, tapi boleh juga ditiadakan. Nah, berikut ini disajikan contoh teks eksplanasi yang berjudul Gunung Meletus. Teks tersebut tersusun atas 3 paragraf. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum berupa pengenalan topik. Pada paragraf pertama tersebut dijelaskan pengertian gunung meletus. Kemudian paragraf kedua berupa bagian deretan penjelas. Nah, pada paragraf tersebut dijelaskan bagaimana proses aktivitas gunung berapi saat meletus. Nah, paragraf ketiga adalah bagian interpretasi yang berupa kesimpulan dari penulis, yaitu kesimpulan tentang fenomena alam gunung meletus yang mengerikan dan menegangkan. Nah, dari teks eksplanasi kita bisa menemukan informasi-informasi penting yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan kita. Nah, bagaimana ya cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, pahami makna setiap kalimat yang terdapat pada pernyataan umum, deretan penjelas, serta kesimpulan jika disertakan.
Langkah yang ketiga adalah temukan kalimat utama atau gagasan pokok yang ada pada tiap paragraf. Langkah keempat, tandai kata atau kalimat yang memiliki kata kunci atau kata penting yang terdapat dalam teks. Kata kunci bisa dapat kita kenali berdasarkan judul atau topiknya. Dan langkah yang terakhir, buatlah kalimat informasi yang memuat jawaban dari unsur kata tanya. Seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan sebagainya. Setelah menemukan informasi dari teks eksplanasi, kita bisa menyimpan informasi dari teks eksplanasi dengan peta pikiran. Nah, apa yang dimaksud dengan peta pikiran dan bagaimana cara membuatnya? Oke, peta pikiran adalah cara mencatat informasi atau pemikiran dengan membuat pemetaan secara kreatif. Cara membuatnya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, kita menyimpan informasi yang penting dari teks. Selanjutnya, menuliskan judul dan membuat kerangka atau bagannya. Selanjutnya, tuliskanlah kalimat penting dari tiap paragraf. Dan langkah terakhir adalah menuliskan kata kunci tiap paragraf sebagai bagan turunan kalimat penting. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama judul, kemudian kita membuat bagan turunannya berupa kalimat penting pada tiap paragraf. Kemudian kita menuliskan kata kunci sebagai bagan turunan dari kalimat penting yang ada pada tiap paragraf. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka buku tematik tema 6 halaman 39-40. Pada buku tersebut kita mendapati teks eksplanasi berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Kita akan belajar membuat peta pikirannya. Berikut ini adalah contoh peta pikiran dari teks eksplanasi yang terdapat pada buku tematik tema 6 halaman 39-40. Langkah yang pertama, kita membuat kerangka atau bagannya, kemudian menuliskan judulnya, yaitu Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Kemudian kita membuat bagan atau kerangka turunan dari judul untuk memuat kalimat penting yang ada pada tiap paragraf. Paragraf pertama memiliki kalimat penting berupa manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Sedangkan kalimat penting pada paragraf kedua adalah tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Selanjutnya, kalimat penting pada paragraf ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan bencana. Selanjutnya, kita membuat bagan turunan untuk menuliskan kata kunci yang ada pada tiap paragraf. Kata kunci paragraf pertama adalah manusia, hidup, serta lingkungan alam. Kata kunci paragraf kedua adalah interaksi manusia, alam, dan dampak. Dan kata kunci untuk paragraf ketiga adalah interaksi manusia serta bencana.